selamat siang Sampurasun. Apa kabar pemirsa? Semoga hari ini kondisi Anda dalam kondisi yang sehat. Betul. Walaupun memang beberapa hari terakhir ini banyak informasi tentang bencana alam. Betul. Setelah kemarin Cianjur, kemarin juga Ya. di Bandung terasa gempa yang katanya gempanya ini berada di kawasan Garut Selatan. Betul sekali, dan memang begitu terasa dan cukup membuat panik Ya. warga Jawa Barat, terutama yang ada di daerah Garut, Tasikmalaya, dan begitu terasa di kota Bandung. Sempat ada hoax Tegar yang memang beredar, yang dimana bencana Cianjur kemarin diambil videonya, lalu dituliskan bencana Garut. Ya, ini kita harus bisa memilah mana hoax, Betul. mana tidak, karena santai aja lah gitu ya. Kalau misalkan kerasa yang kemarin memang agak tegang gitu ya. Betul. Apalagi mungkin yang dekat-dekat, cuman kalau misalkan agak menjauh, getarannya tidak terlalu kuat. Jadi ya santai saja, karena dengan tenang sebetulnya otak kita bisa berpikir dengan jernih. Dan selain tentang musibah juga, ini tadi malam ada 16 besar Piala Dunia yang mempertemukan ada dua pertandingan. Yang pertama adalah Prancis-Polandia. Saya pikir Prancis akan menang mudah. Betul. Tapi ternyata Lewandowski ini berhasil membobol gawang Prancis di menit-menit akhir, di menit 90 plus 9. Ini kan artinya injury time-nya sangat panjang. Betul. Dan akhirnya mendapatkan penalti. Banyak orang yang berbicara bahwasannya Lewandowski ini adalah orang yang jago yang berada di tim yang biasa aja gitu. Jadi Polandia ini yang mengerikan kan sebetulnya dalam Piala Dunia ini ada Lewandowski dan kipernya Peter Szczęsny gitu ya. Szczęsny ini adalah kiper Juventus juga, bermain sangat baik, bahkan dalam permainan selama Piala Dunia ini bisa menghentikan penalti 2. Wow, luar biasa sekali. Dan tentunya Inggris pun menang 3-0 lawan Senegal. Dan hari ini tentunya kita akan melihat Jepang versus Kroasia. Jagoin yang mana? Jepang, kenapa? Saya Jepang. Jepang. Karena gini, sebetulnya salah satu hal yang membuat saya seneng sepak bola gitu ya, salah satunya ya, Kapten Tsubasa Waduh. Kapten Tsubasa. Jadi salah satu propaganda Jepang untuk bisa mengajak anak-anak kecilnya untuk mencintai olahraga. Betul. Itu lewat komik lewat komik, lewat manga, dan akhirnya lewat anime, lewat anime. Betul. Sepak bola kita kenal Tsubasa, basket kita kenal slam dunk, Betul. terus rugby kita kenal Ice Shield. Terus saya Aduh, banyak ya. banyak gitu ya. Jadi memang salah satu propagandanya adalah melalui komik, dan akhirnya masyarakat anak-anaknya suka bola. Betul. Dan akhirnya sekarang nih Jepang juga baru bisa menuai hasilnya setidaknya pada Piala Dunia yang diselenggarakan di Jepang dan Korea waktu itu. Betul. Dan cukup mengejutkan banyak pihak bahwa Jepang kemarin bisa menang lawan Jerman. Yes. Karena tentunya, kayaknya Jerman bisa menang mudah nih lawan Jepang. Tapi ternyata skornya kalau nggak salah 2-1. Yang tentunya bisa dimenangkan oleh Jepang. Dan malam ini menjadi salah satu tontonan yang begitu menarik di Jepang lawan Kroasia. Bagaimana pemirsa menjagokan apa? Saya Jepang, karakter Jepang. Kayaknya Jepang bukan berarti karena mereka sudah menjajah kita gitu ya. Betul. Cuman mungkin sebagai orang Asia, sebagai orang-orang yang sama, Asia tampaknya layak lah untuk diperjuangkan gitu ya, Jepang. Dan hari ini pemirsa ada beberapa informasi hangat yang kami ambil dari tvrinews.com. Bahwasannya, ini informasi yang pertama adalah safari politik PKS, Aher saya siap jadi wakil calon presiden 2024. Ini adalah Gubernur Jawa Barat 2 periode. Betul. Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Heriawan berkunjung ke Sulawesi Barat untuk memanaskan mesin politik menuju Pileg, Pilpres dan Pilkada 2024. Ya, Ahmad Heriawan menyebutkan bahwa mencuat disebut menjadi cawapres jika itu perintah dari partai. Beliau mengatakan siap. Dan kata mantan Gubernur Jawa Barat 2 periode itu, lobby dan komunikasi politik ke Partai Nasdem dan Demokrat intens dilakukan untuk mengusung capres dan cawapres mendatang.
Dan Aher pun menyampaikan kepada awak media, pemirsa, bahwasannya saya meminta kepada kader PKS di Sulbar untuk solid untuk memenangkan pemilu mendatang. Selain itu, Aher juga memberikan masukan atau wejangan kepada sejumlah kader PKS Sulbar untuk dapat meraih 7 kursi DPRD Sulbar. Sebab anggota DPRD Sulbar dari Partai Nasdem 0 katanya. Wow, begitu luar biasa ya. Dan tentunya memang cukup panas sekali, di mana pencalonan cawapres dan juga capres ini begitu banyak. Dari mulai kemarin Nasdem mencalonkan Anies Baswedan untuk calon presidennya, lalu juga Aher jika sudah siap mungkin jika untuk bisa masuk ke dalam bursa cawapres untuk bisa mendampingi. Memang ada beberapa nama yang diunggulkan untuk menjadi calon wakil presiden. Ada Sandiaga Uno, gitu ya, itu nama-nama yang menjadi calon wakil presiden. Ada juga sebetulnya nama Erick Thohir muncul, gitu ya, walaupun beberapa nama ini tetap tampaknya ada beberapa orang yang menginginkan untuk menjadi calon presiden. Dan informasi selanjutnya adalah Menteri Basuki. Ini salah satu menteri yang banyak menarik perhatian masyarakat. Bahwasannya Menteri Basuki menyatakan bahwasannya jaga kebersihan Sungai Ciliwung jadi barometer nasional. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengajak warga DKI Jakarta untuk menjaga kebersihan Sungai Ciliwung sehingga dapat menjadi barometer sungai di tengah kota yang bersih dan indah. Dan hal tersebut disampaikan Menteri Basuki bersama pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada Festival Dayung di Ciliwung yang digelar oleh Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia. Dan pemeliharaan Sungai Ciliwung ini merupakan prioritas kita agar bisa menjadi barometer untuk pemeliharaan sungai-sungai di Indonesia yang bersih tentunya ya. Dengan demikian bisa dicontoh oleh kota-kota besar lainnya yang juga memiliki sungai-sungai seperti Bandung dengan Sungai Citarum, Semarang dengan Kali Garang, Surabaya dengan Kali Brantas dan Kali Mas, serta Medan dengan Sungai Deli. Dan Menteri Basuki pun menambahkan bahwa nantinya sejumlah acara akan digelar di kawasan Sungai Ciliwung. Pemirsa, salah satunya ada ide nih dari PJ Gubernur yang menyampaikan bahwa tahun depan rencananya kita akan coba menyelenggarakan lomba hias getek. Tujuannya hanya satu, kita pelihara Ciliwung dengan baik agar semakin cantik katanya. Dan tentunya Menteri Basuki menambahkan bahwa nanti sejumlah acara tadi seperti yang sudah disebutkan, dan memang akan sangat menarik kalau misalkan Sungai Ciliwung ini dapat digunakan untuk olahraga air tentunya ya. Seperti tadi ada getek, lalu juga mungkin bisa arung jeram. Ya, ini salah satu cara sebetulnya ya. Nanti kedepannya tentunya harapannya lebih besar lagi. Bahwasannya suatu hari siapa tahu gitu ya, Sungai Ciliwung bisa menjadi salah satu media transportasi atau media wisata nih, karena di kita tampaknya belum ada nih media wisata yang menggunakan sungai selain arung jeram, river tubing gitu ya. Itu pun biasanya daerah hulu yang airnya masih cenderung bersih gitu. Jadi tentunya mudah-mudahan dari Sungai Ciliwung kita bisa memajukan Indonesia lagi tentunya dalam transportasi air. Dan selanjutnya kita akan beralih ke golf. Tentunya mulai dari Ciliwung, olahraga air, kita menuju ke olahraga yang cukup digandrungi. Orang kaya. Orang kaya. Jadi tentunya kita akan menuju golf. Ini ada Kevin Akbar jadi pegolf tuan rumah dengan posisi tertinggi di Indonesia Master 2022. Dan Kevin Akbar menjadi pegolf tuan rumah yang menempati posisi tertinggi 38 dalam Indonesia Masters 2022. Pria berusia 24 tahun ini sukses mengumpulkan poin sebanyak 73, 1 di atas par. Ini merupakan skor tertinggi baginya ketika mengikuti turnamen golf berhadiah total 1,5 juta US dollar. Setelah bermain di 2 hole pertama dengan par, Kevin mengambil pertama di putaran keempat ini di hole ketiga. Namun 2 bogie di hole kelima dan 6 memotong keunggulan 6 under par sehingga menjadi 4 under par. Beruntung 2 birdie back to back di hole 8 dan 9 mengembalikan skor Kevin ke angka semula 6 di bawah par. Dan di back 9, 9 hole kedua Kevin hanya membukukan 2 bogie dan 1 birdie.
Dan tentunya ia mengaku dirinya lumayan lelah atau capek setelah terakhir kali bertanding di turnamen seperti ini pada September kemarin. Ia pun sempat mimisan ketika berada di hole 17 hingga 18. Wow. Meski demikian, ia cukup senang dengan prestasi yang diukirnya di Indonesia Master. Untuk pertama kalinya, mantan atlet golf nasional ini bisa lolos cut dalam 7 kesempatannya di Indonesia Master. Semoga saja ini kita memiliki calon-calon olahragawan pegolf dari Indonesia, karena memang golf ini pertama susah untuk diakses gitu ya, alat-alatnya juga mahal. Betul. Jadi ini memang biasanya kalau di Indonesia sejauh ini sebagai olahraga komunikasi gitu ya, sebetulnya tempat berkomunikasinya orang-orang gitu dalam ya, melobi biasanya. gitu ya. Betul. Jadi bukan olahraga yang digandrungi karena keseriusannya gitu. Betul. Mudah-mudahan tentunya atlet Indonesia bisa lebih terkenal dari Tiger Woods tentunya kalau misalkan Semoga kita saja. di luar negeri. Oke, kita selanjutnya kita akan mendengarkan membacakan satu berita yang cukup lagi hangat-hangat terjadi Dan memilukan juga gitu ya. Betul, ini karena Gunung Semeru erupsi. BNPB ini mengatakan 1.979 jiwa mengungsi, di mana sebanyak 1.979 jiwa mengungsi di 11 titik setelah terjadi awan panas guguran atau APG dan peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Merapi Semeru di hari Minggu 4 Desember 2022. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG telah menaikkan status Gunung Berapi Semeru dari level 3 atau siaga menjadi level 4 atau awas. Disampaikan pula pemirsa bahwasannya Pusat Pengendali dan Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana merinci 11 titik pengungsian itu meliputi 266 jiwa di SDN 4 Supiturang, 217 jiwa di Balai Desa Oro-Oro Ombo, 119 jiwa di SDN 2 Sumber Urip. Ya, dan tentunya selanjutnya ada 228 jiwa di Balai Desa Sumber Urip, 131 jiwa di Balai Desa Penanggal, 52 jiwa di Pos Gunung Sawur, 216 jiwa di Balai Desa Pasisiran, 150 jiwa di lapangan Candipuro, 600 jiwa di kantor Kecamatan Candipuro, dan sisanya ada di SMPN 2 Pronojiwo. Sementara itu wilayah yang terdampak APG Gunung Api Semeru ini meliputi Desa Capiturang dan Sumber Urip di Kecamatan Pronojiwo, Desa Sumbersari di Kecamatan Rowo Kangkung, Desa Penanggal dan Desa Sumber Wuluh di Kecamatan Candipuro, dan Desa Pasisiran di Desa Pasirian. Oke, dan hingga siaran pers ini diterbitkan, pemirsa, belum ada laporan mengenai jatuhnya korban jiwa. Tim gabungan dari BPBD Kabupaten Lumajang, Basarnas, TNI, Polri, relawan, dan lintas instansi terkait terus melakukan upaya penyelamatan, pencarian, dan evakuasi. Sebanyak 10.000 lembar masker kain, 10.000 lembar masker medis, dan 4.000 masker anak telah dibagikan untuk mengurangi dampak risiko kesehatan pernafasan akibat abu vulkanik. Sementara itu, pendirian dapur umum sedang dalam proses oleh PMI dan Dinas Sosial. Jadi pemirsa, dengan adanya status keempat ini adalah setidaknya seluruh aktivitas masyarakat dengan diameter atau radius 8 km itu tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas. Banyak sekali masyarakat yang sudah dikirimkan atau disampaikan untuk pergi ke tempat pengungsian, mengingat bencana ini adalah bencana yang sangat berbahaya, bukan saja karena letupannya, tetapi abunya pun sangat berbahaya. Dan kalau misalkan kita lihat di beberapa televisi bahwa abu vulkanik ini sampai menutup langit hingga tentunya terlihat berwarna abu-abu. Dan ini memang abu vulkanik ini begitu berbahaya jika memang dihirup oleh masyarakat, sehingga tentunya masker ini begitu dibutuhkan untuk tetap menjaga pernapasan. Oke, dan pemirsa, setelah jeda kami akan berbincang nih tentang penerapan tilang elektronik. Ini adalah teknologi yang saya tunggu-tunggu sebetulnya. Nanti kita akan berbincang bersama AKP Deden Juandi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sampurasun. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital?
Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Sampurasun, dan tentunya seperti janji kita di awal segmen, kita akan mencoba untuk bisa berdialog dengan seorang narasumber, yaitu AKP Deden Juandi, SHKPO, Satlantas Polrestabes Bandung. Ini tentang penerapan tilang elektronik, dan memang ini menjadi sebuah perbincangan di masyarakat, di mana tilang manual memang sudah tidak bisa diberlakukan lagi karena memang untuk mengurangi pungli tentunya ya. Dan kita sudah tergabung melalui line telepon bersama AKP Deden Juandi untuk berbincang secara langsung tentang penerapan tilang elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Pak Deden, damang? Alhamdulillah. Saya. Alhamdulillah. Pak Deden, ini tentang penerapan tilang elektronik. Penerapan ini di wilayah Kota Bandung akan dimulai kapan dan akan ada berapa titik nih Pak yang akan dipasang? Baik, untuk tilang elektronik ini ataupun etle, pemberlakuan di Kota Bandung itu kita masih menunggu dari Polda. Namun demikian kita sudah ada seminggu yang lalu. Kita masih sosialisasi di lapangan, mengumpulkan data-data daripada pelanggar. Kemudian untuk titik yang ada di Kota Bandung ini, titik kamera yang statis, itu semuanya ada 21 titik, yaitu di traffic light dari mulai Cibiru sampai Paster. Kemudian untuk Polrestabes sendiri yang kita gunakan ini adalah sementara etle mobile, karena yang di etle statis ini sementara masih dikendalikan oleh Polda Jawa Barat di Lantas khususnya. Demikian Kang. Baik, Pak Deden, saya ingin bertanya sekaligus ini juga sebuah pertanyaan bagi dari masyarakat. Bagaimana proses tentunya tilang ini? Apakah dari mulai difoto gitu dari CCTV atau kamera yang dipasang oleh pihak polisi, lalu juga selanjutnya ini prosesnya seperti apa, Pak? Jadi begini, untuk proses penindakan etle ini, yang pertama setelah kita mempunyai aplikasi khususnya yang etle mobile yang dimiliki oleh petugas di lapangan, yang pertama kita capture daripada kendaraan tersebut ataupun orang yang sedang mengemudi motor ataupun mobil, baik itu yang melanggar marka, rambu, kemudian yang tidak memakai helm. Nah, setelah kita dapatkan capture foto, kita pilih di situ pelanggarannya. Contoh misalkan pelanggaran tidak memakai helm ataupun melanggar marka. Kemudian kita kirim ke back office. Nah, setelah diterima back office operator, kemudian baru disinkronkan dengan data yang ada di Samsat secara otomatis. Kemudian setelah keluar data dari Samsat tersebut, kemudian dari pihak kita nanti akan berkirim tentunya surat ya, sesuai alamat, surat konfirmasi daripada tilang etle tersebut ke pemilik yang tertera sesuai dengan plat nomor identitas kendaraan tersebut. Baik. Kemudian itu. Oke, Pak, ini jenis pelanggaran Pak, kan karena ini hanya mengandalkan foto ya Pak ya. Betul. Artinya orang-orang yang di bawah umur yang tidak memiliki SIM
tidak terekam gitu ya Pak, tidak bisa ditilang oleh sistem tilang elektronik ini. Lalu jenis kesalahan apa saja Pak yang bisa kena tilang nih Pak di tilang elektronik ini Pak? Oh, baik, tadi sudah saya sebutkan di awal yang kena tilang elektronik ini yang pertama pelanggaran marka, Okay. Kemudian rambu, baik itu parkir ataupun pada saat di traffic light tentunya. Kemudian yang tidak memakai helm dan yang melawan arus. Demikian Pak. Kemudian untuk kendaraan juga terlihat nanti dari headlamp statis itu yang tidak memakai sabuk pengaman. Oke. Baik Pak, saya masih penasaran Pak dengan sistem tilang elektronik ini. Kan memang jika kita melihat dari foto, beberapa data bisa kita lihat dari mulai plat nomor yang mungkin bisa menjadi bahan rujukan untuk bisa mengirimkan surat tilang mungkin ke rumahnya. Bagaimana jika motor tersebut adalah motor yang bukan miliknya gitu? Iya, atau belum balik nama gitu Pak, belinya bekas belum balik nama. Jadi, aduh, yang punya sebelumnya malah kena surat tilang nih Pak. Gimana Pak? Betul. Jadi tadi yang disampaikan kan. Jadi memang kita mengacunya kepada nomor ataupun identitas awal ya. Awal. Pasti yang dikirim alamat pertama si pemilik. Kenapa? Kembalikan lagi nanti akan ada ditertibkannya administrasi daripada si pembeli dengan penjual kendaraan. Dari residen ke depan, dan itu sudah mulai kita tertibkan terkait BBM balik nama. Jangan sampai di kemudian hari kasus misalkan orang lain pihak kedua yang membeli motor atau mobil yang bersalah, sementara dikejar-kejar pembeli pertama. Iya, betul. Nah, ini Pak, ketika nanti tilang elektronik nih Pak, misalkan saya melanggar ya Pak ya, nanti kan suratnya datang ke rumah nih. Kalau proses sistem pembayarannya kayak gimana Pak? Apakah saya harus segera membayar atau nanti misalkan ketika pembayaran pajak kendaraan dikumpulkan berapa kali pelanggaran gitu Pak? Jadi begini, jadi setelah surat kita kirimkan itu terkonfirmasi, diterima oleh pemilik kendaraan, dikonfirmasi, kemudian pemilik ini konfirmasi ke kantor untuk melihat betul kan nih, wah Pak saya tidak merasa, misalkan saya tidak merasa melanggar, konfirmasi dulu Pak. Kemudian kalau memang betul-betul melanggar, nanti di situ diarahkan Pak untuk masalah tilang tersebut. Kemudian kalaupun diabaikan dan itu data sesuai, nanti berkaitan dengan residen pada saat pembayaran pajak. Baik, berarti akan ada seperti sidang kembali Pak ya untuk bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan benar-benar ditilang atau tidak, begitu Pak ya? Betul. Oke, Pak, untuk uji cobanya sendiri ini kan memang jika kita melihat dengan tilang manual mungkin terasa lebih mudah gitu ya untuk daripada tilang elektronik yang memang membutuhkan kamera yang begitu banyak, apalagi kita berbicara tentang Jawa Barat atau mungkin khususnya Bandung dari segala sudut. Ada jangka waktu mungkin untuk percobaan ini, Pak? Untuk percobaan ini kita masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Polda selaku dari Direktorat Lalu Lintas. Jadi kita masih menunggu. Nah Pak, sambil mengumpulkan data-data juga kita di lapangan. Baik. Nah Pak, kan sebetulnya gini Pak, ketika pajak kendaraan aja ini banyak yang tidak bayar ya Pak. Apalagi ketika pajak kendaraannya misalkan nanti ditambahin juga nih dengan tilangnya gitu ya. Bagaimana nih Pak proses penagihannya? Apakah ada proses penagihan lain gitu Pak? Kalau untuk hal tersebut itu berkaitan dengan residen ya, karena di Satlantas Polrestabes ini kita tidak mempunyai samsat. Iya, betul. Ya, nanti mungkin bisa koordinasi dengan pemangku yang dari Direktorat di Polda yang punya samsat.
Soalnya kan Pak, kalau misalkan kita kena tilang langsung, biasanya STNK gitu Betul. ya, diambil dulu Ditahan. sementara, Iya. SIM gitu ya, sementara. Kalau misalkan ini kan enggak gitu ya. Terus jika saja nih Pak, orang ini pindah tempat dan rumahnya kan mungkin diisi sama orang lain misalkan Pak. Dia tidak tahu nih Pak kalau misalkan ada tagihan. Kayak gimana dong Pak? Nanti ketika bayar pajak ya Pak, karakter yang kayak gitu ya Pak? Betul. Makanya tadi kita data awalnya itu di identitas kendaraan Awal, ya, Pak? pertama pada saat kita cek tur di lapangan. Oke, nah setelah itu nih Pak, kan kendaraan ini suka saling pinjam ya gue ya. Gimana kalau misalkan motor saya dipinjam sama temen nih Pak, terus temennya malah melanggar gitu, otomatis yang harusnya dihukum kan teman saya gitu ya, bukan saya. Itu prosesnya kayak gimana Pak? Betul. Kalau prosesnya sama aja, tetap aja kita ngasihnya ke ini Pak, identitas pertama ke yang punya berarti. Ini sebagai contoh kalau di luar negeri itu kan sistem sudah otomatis. Contoh misalkan pada saat mau rental mobil, nah, di situ dengan si pemilik rental itu yang si rental itu sudah ada aturan-aturan tertentu bagaimana katanya pada saat kena tilang elektronik kan banyak kamera tuh kalau di luar negeri. Nah, di situ ada jaminan. Kalau di kita mungkin tetap untuk sementara masih mengacu ke yang tadi yang saya awal sampaikan, identitas pertama. Baik, jadi memang kirim konfirmasi ke ke rumah, demikian kan. Oke. Baik, jadi memang harus berhati-hati gitu Tegar ya. Kalau misalkan untuk bisa meminjamkan motor kepada orang lain atau mungkin menjual motor harus segera dibalik nama, Bang. Iya, betul. Nah, Pak, itu sudah mulai tertib ya. Ke depan insya Allah Pak. Nah, ini juga menarik Pak tentang balik nama Pak. Kan biasanya orang itu Pak tidak balik nama duluan karena sayang pajaknya masih agak panjang gitu ya. Apakah ada keringanan nih Pak rencananya Pak ke depannya Pak untuk misalkan untuk yang balik nama tapi pajaknya masih panjang sebetulnya Pak? Iya. Oh, bingung saya juga. Kalau keringanan ataupun tidak itu kan bukan montik saya. Baik. Ya saya sampaikan tadi karena Polrestabes itu kan tidak punya daftar kan. Baik. Baik Pak, terkait dengan penerapan tilang elektronik ini Pak, mungkin tadi sudah ada sekitar 20 kalau tidak salah, 20 titik. Nanti jika ini berhasil Pak, apakah akan diterapkan di seluruh Jawa Barat atau mungkin hanya di Bandung saja? Karena begini, untuk sosialisasi ini sambil pengumpulan data, untuk Polres ataupun Jawa Barat ini sudah mulai dari Polres Banjar sampai ujung Bogor, kemudian utaranya Cirebon sampai Polresta Bandung. Semuanya sudah memiliki etle mobile. Baik. Oke. Nah Pak, target besar atau cita-cita besar dari pihak kepolisian dalam pemasangan tilang elektronik ini, target utamanya sebetulnya apa sih Pak? Halo? Gini Pak, jadi tentu saja setiap program ini kan ada agenda besarnya, ada tujuan dan goals-nya gitu. Untuk goals-nya sendiri Pak, tilang elektronik ini yang diharapkan oleh pihak kepolisian apa Pak? Jadi sesuai instruksi Bapak Kapolri, untuk tilang ataupun etle ini ke depan, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan daripada petugas dengan pelanggar. Itu aja. Oke, nah Pak, selain kendaraan bermotor nih ya Pak, ini juga beberapa hal yang tidak disiplin adalah para pesepeda. Saya pesepeda juga Pak. Saya pesepeda dan saya juga banyak melihat para sepeda ini yang lampu merah hajar gitu ya. Terus naik juga ke jembatan layang seperti itu. Kedepannya nih Pak, untuk kedisiplinan kita bersama, apakah yang pesepeda juga bakal kena teguran Pak? Seharusnya sebelum kena tegur oleh aparat kepolisian,
harusnya kita tanamkan juga ke orang per orang ya. Ya. Sama kan saya juga tukang sepeda ya. sering goes. Namun kalau seperti contoh di Kota Bandung ini kan ada jalan-jalan tertentu yang mempunyai lintasan yang khusus pesepeda. Terkadang saya mantau ataupun pada saat patroli di jalan pun pesepeda pun terkadang tidak tertib memakai khusus jalur sepeda. Dan ya itu yang pertama. Kemudian yang keduanya si pengendara kendaraan pun bahkan banyak yang tidak mengerti masih menggunakan jalur sepeda, padahal itu diperuntukkan untuk jalur hijau itu untuk sepeda. Nah, saya harapkan ke depan ataupun mari kita sama-sama awali dari diri kita sendiri, khususnya pengguna kendaraan bermotor ataupun pesepeda untuk selalu tertib, terutama pada saat lampu merah yang tadi disampaikan tadi itu. Karena memang rawan sekali. Kita ikuti aja aturan. Baik Pak, saya ingin bertanya satu lagi Pak, untuk motor, karena tadi sepeda adalah kendaraan tanpa plat nomor nih. Ini kalau misalkan ada kendaraan yang bodong Pak, apakah tindakannya akan langsung diambil motornya atau seperti apa Pak? Jadi begini, mudah-mudahan ke depan ini kita jadi bisa untuk memastikan. Kalau di Apple kan dengan kamera sektor itu kan jelas tadi pelanggarannya. Misalkan kalau memang itu betul-betul kosong kendaraannya, kan kita cek dulu nih di awal dipakai Apple tersebut, kita cek dengan aplikasi. Kemudian kalau memang itu tertangkap tangan di jalan selagi kita sedang patroli, kita amankan dulu, kita cross check. Oke. Nah Pak, ada juga beberapa pengalaman kita khususnya di Indonesia ya Pak ya, ada kendaraan-kendaraan yang memang menggunakan plat nomor yang bukan platnya. Seperti itu Pak. Nanti penindakannya tentu saja kan ke alamat yang memiliki plat nomor aslinya. Untuk konfirmasi itu seperti apa Pak? Pemiliknya misalkan mau konfirmasi bahwa Pak ini tampaknya plat nomor saya dipakai orang lain nih Pak. Seperti apa Pak? Nah ini nanti kita cocokkan di register juga di Samsat. Misalkan saya tidak merasa, kata si pembeli kendaraan, Pak saya tidak merasa memakai kendaraan di jalan pada hari itu jam sekian. Kita cek kembali penggunaan nopol selain yang asli tersebut. Mungkin itu ada data-datanya, kita cari, kita cross check Pak. Baik, tentunya cross check ini begitu penting Tegar ya, karena memang satu ketika ditilang ini akan mengarah kepada alamat motor atau data pemilik motor yang pertama. Jadi memang jadi perhatian untuk masyarakat untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas. Yang kedua tentunya untuk berhati-hati untuk bisa meminjamkan kendaraan pribadinya kepada orang lain sepertinya. Dan tentunya sosialisasi ini akan terus dilakukan kepada masyarakat Pak. Mudah-mudahan tentunya dapat bisa lancar seperti mungkin di luar negeri. Tapi memang untuk Indonesia celah untuk melanggar cukup banyak Tegar ya. Karena memang satu sepertinya banyak jalan tikus yang mungkin tidak bisa dipasang kamera sepertinya gitu Pak. Betul. Ya, kita kembalikan lagi kan kepada orang per orang pribadi masing-masing. Sejauh mana sih saya disiplin di jalan, sejauh mana sih saya taat aturan di jalan, karena ya itu tadi di lapangan memang ya dinamika seperti itulah. Betul. Iya betul Pak. Betul. Tapi untuk membantu Pak, untuk membantu proses penerapan tilang elektronik ini, apa penilangan manual akan diberlakukan lagi ketika proses penerapan tilang elektronik ini berjalan? Betul. Nanti ke depan mudah-mudahan kita sambil menunggu petunjuk dari pimpinan, kita sambil menunggu lah Kang. Ya. Oke, baik, terima kasih AKP Deden Juandi SH, KBO Satlantas Polrestabes Bandung. Terima kasih atas waktu dan informasinya Pak. Kami berdua sangat menunggu agar program ini segera direalisasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun.
Baik, sami-sami. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Iya, Rampes. Pak ya. Semoga saja dengan adanya program ini, para pejalan kaki haknya bisa lebih luas lagi mendapatkan zebra crossnya gitu ya. Juga harapannya tidak banyak lagi yang parkir sembarangan. Betul. Karena biasanya adalah parkir sembarangan salah satu hal yang membuat kemacetan Betul gitu sekali. ya. Dan memang mudah-mudahan harapan kita semua untuk tetap warga Indonesia perilakunya bisa berubah dari mulai keselamatan diri, terutama menggunakan helm, tidak menerobos lampu merah, itu menjadi keseharian berkendara begitu. Sebetulnya kita bisa lihat ATC dari Bandung gitu ya, biasanya si adminnya suka pakai mikrofon betul, gitu ya, pengeras suara gitu pengeras suara ngasih tahu kalau misalkan ada pelanggar-pelanggar dibecandain gitu ya. Betul. Ya bagus, itu hiburan sebetulnya untuk kita semua, menandakan bahwasannya banyak juga masyarakat yang belum disiplin, tapi kedepannya maka ketika yang tidak disiplin itu secara otomatis akan mendapatkan bentuknya denda, berarti walaupun tidak ada hal yang disita, misalkan seperti SIM dan STNK, Betul. tapi setidaknya nanti ketika tidak mau bayar, ketika mau bayar pajak, itu bisa terakumulasi. Jadi memang harus berhati-hati sekali lagi untuk masyarakat Disiplin yang yang paling mungkin penting tetap disiplin dalam berkendara. Oke, pemirsa, setelah jeda kami akan kembali dengan informasi hangat lainnya, tetap bersama kami di Sampurasun. Yuk nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Halo, Sobat Digital. Di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi sinyal TV digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital!
Terima kasih saudara masih menyaksikan Sampurasun. Ya, salah satu tanda suatu negara maju adalah ketika transportasi publiknya pun maju. Sehingga parameter orang kaya adalah bukan yang bermobil baik, tetapi komunitas yang kaya adalah komunitas yang menggunakan transportasi publik. Betul. Sehingga tidak adanya kemacetan, dan untuk memburu waktu ini lebih tepat. Betul sekali. Kalau misalkan kita berbicara di Kota Bandung sendiri, memang begitu banyak transportasi umum yang bisa digunakan tentunya untuk bisa beraktivitas setiap harinya. Ada Trans Metro Pasundan, lalu juga ada Trans Metro Bandung, Trans Bandung Raya, lalu juga ada bus Rapid Transit Aman Sehat. Lalu juga untuk para anak sekolah ini ada bus sekolah yang berwarna kuning. Dan juga ada kereta api lokal, angkutan kota, dan lainnya. Tapi itu semua tidak efektif, belum efektif di Jawa Barat, harus diakui itu belum efektif. Betul. Dan sebetulnya Jawa Barat, pemirsa, bukan saja sebagai provinsi yang besar, Betul. tetapi di provinsi yang besar yang banyak sekali masyarakatnya, salah satu provinsi terpadat ini, banyak sekali masyarakat dari kota, kabupaten lain yang datang, sehingga percampuran budaya di Jawa Barat ini sangatlah luas. Jawa Barat sendiri memiliki salah satunya adalah akar toleransi dari karakter masyarakat aslinya. Pemirsa, sudah terhubung bersama kami yakni Kepala Sekolah SD Pengampon 1, Komana Sadiah SPD, akan berbicara bersama kami tentang toleransi beragama dari pendidikan sekolah dasar. Sudah terhubung bersama kami melalui line Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Halo Ibu Komana. Ya, kita masih mencoba untuk bisa bergabung. Ibu Komana, Assalamualaikum. Sampurasun. Ibu, ini menarik Bu, bahwasannya ini kan sempat juga nih ada kontributor TVRI Jawa Barat yang meliput gitu ya di SD Pengampon 1 ini. Ya. Sebetulnya Bu, toleransi beragama, pendidikan sekolah dasar, sejak kapan sebetulnya toleransi ini harus diperkenalkan kepada anak kecil, Bu? Iya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Iya, Bu. Mungkin saya ingin menyampaikan sedikit sejarahnya dari awal ya Pak ya. Kebetulan di SD Komplek ini kami ada 3 sekolah Pak, ada Pengampon 1, 2, dan 3. Baik. Nah di sekolah ini karena Ibu baru 1 tahun setengah bertugas di sini, toleransi ini sudah sejak tahun 60-an kayaknya Pak diberdirikan. Hanya dulu sekolah kami itu swasta yang namanya Sekolah Garuda. Dengan berjalannya waktu, beberapa tahun kemudian itu diambil alih oleh pemerintah menjadi sekolah negeri, yang mana pada saat itu ada 5 sekolah Pak di sini. Kemudian dengan berkembangnya kembali, di-merger menjadi 3 sekolah. Nah, toleransi ini sejak dulu dari sejarahnya, kebetulan di sini pendirinya itu Chinese Bu, Pak. Ya silakan Bu. Pendirinya itu awal berdirinya sekolah ini Cina Pak, jadi sekolah Garuda itu miliknya Cina. Nah dengan berjalannya waktu, setelah di-merger menjadi diambil alih oleh pemerintah, kebetulan waktu itu belum ada sekolah-sekolah Cina Pak yang berdiri. Nah sekarang karena sudah kemajuan teknologi semakin maju ya Pak ya, untuk orang-orang Cina kemudian Kristen itu sekarang itu sudah banyak sekolah-sekolah swasta khusus Kristen berdiri. Jadi sejak itu sampai sekarang Pak, kalau masalah pluralisme di SD kami ini masih tetap berjalan, tetapi tidak sesignifikan waktu beberapa puluh tahun ke belakang, karena sudah ada sekolah-sekolah khusus Kristen tentang kemudian orang-orang Cina. Nah, tapi sampai sekarang alhamdulillah kami menerapkan toleransi ini dari bermacam-macam agama. Kebetulan di Ibu ada 4 agama. Ada Kristen, mayoritas Muslim, kemudian Hindu. Kristen ada 2 ya Pak ya, ada Katolik sama Protestan. Nah, untuk saat ini Pak, toleransi ini kami tetap terapkan dari sejak dini, sejak anak masuk sampai anak keluar dari kelas 6. Alhamdulillah orang tua yang non-Muslim masih percaya pada sekolah kami. Sampai saat ini masih banyak pendaftar yang daftar ke komplek, dan 3 SD ini semuanya ada Pak.
Dari semua agama. Ya, kebetulan kemarin kelas ibu kelas 1 ada 11 orang untuk Kristen. Nah, itu semuanya kita siapkan guru PNS dari setiap agama, Pak. Dari 3 agama, Kristen, Hindu, kemudian Kristen itu Protestan sama Katolik, itu gurunya sudah kami siapkan dan alhamdulillah dapatnya PNS, Pak. Baik. Jika kita melihat memang begitu beragam tentunya yang ada di yang diterapkan tentunya di SD Pengampuan 1 ini. Kalau misalkan kita berbicara tentang memberikan pemahaman secara toleransi, terlebih ini dari kecil. Ini bagaimana nih proses pembelajarannya atau pemberian pemahamannya? Iya, terima kasih. Mungkin gini ya Pak ya, beranjak dari keluarga dulu ya Pak ya. Dari orang tua yang kebetulan mayoritas kami Muslim, tetapi karena kami diperbolehkan menerima dari non-Muslim, mungkin kita berpijak dari pendidikan kedua orang tuanya di rumah. Nah, non-Muslim bisa mempercayakan sekolah di sekolah kami, tentunya beliau-beliau juga sudah memperhitungkan bahwa sudah membimbing putra-putrinya bagaimana bergaul dengan teman-teman yang tidak berbeda keyakinan. Jadi dari orang tua sendiri sudah diberi pemahaman kalau nanti di sekolah harus bisa toleransi, saling menghargai, saling menghormati antara satu sama lain. Kemudian disambung oleh kami di sekolah mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kebetulan dari setiap kelasnya ada yang non-Muslim. Kami membiasakan dari mulai guru-guru termasuk saya sebagai kepala sekolah menyambut putra-putri kami secara bergantian di pintu masuk. Kami membiasakan kepada putra-putri kami Muslim biasanya datang dengan mengucapkan Assalamualaikum, kemudian non-Muslim dengan mengucapkan selamat pagi. Nah, itu toleransi yang diawali dari ucapan ya Pak ya. Kemudian kita tindak lanjuti dalam proses pembelajaran di sekolah. Kami punya pembiasaan dari jam 7 sampai jam 7.15 setiap siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan agamanya masing-masing punya pembiasaan Pak. Misalkan Muslim, kami punya program dituntun oleh guru agamanya dengan membacakan surat-surat pendek, doa-doa dan sebagainya. Begitu juga non-Muslim dengan agamanya masing-masing di ruangannya masing-masing juga sama ada pembiasaan. Kemudian dilanjutkan oleh guru kelasnya di dalam kelas, mungkin kaitannya dengan pelajaran Pancasila ya Pak ya. Adanya saling menghargai, menghormati tentang kebinekaan, adanya perbedaan, tetapi kita tetap harus membiasakan putra-putri kami saling santun, saling menghargai, bahkan mungkin anak-anak banyak yang bersahabat antara sesama siswa walaupun berbeda keyakinan. Baik. Oke, Bu, ini menarik tentang toleransi karena sebetulnya Bu, saya waktu kecil, saya ingat Bu, waktu SD saya disebut tidak boleh melakukan sara gitu ya. Cuman saya tidak benar-benar memahami karena untuk anak kecil pada saat itu saya merasakan bahwa tidak pernah ada masalah antara hubungan saya dengan teman-teman yang beda agama atau berbeda ras. Saya itu Bu waktu SMP, waktu baca berita olahraga bola, ternyata ada pemain yang dihina karena kulitnya berbeda. Di situ saya baru ngeh Bu, oh ternyata ini yang diajarkan di sekolah. Nah, untuk menyadarkan itu Bu, untuk anak kecil, karena untuk anak kecil sebetulnya tidak pernah ada masalah kan Bu. Untuk sara ini tidak pernah dihitung menjadi masalah untuk anak kecil. Bagaimana mengajak atau memberi informasi bahwasannya ini tuh sangat penting loh untuk kehidupan kalian ketika nanti kalian sudah beranjak dewasa gitu Bu. Iya. Nah itu tadi mungkin kerjasama dengan guru Pak, dengan guru agamanya, kemudian dengan guru kelasnya, bahwa di sekolah kita ini mungkin berbeda dengan di sekolah-sekolah negeri yang lain. Kita banyak teman-teman yang berbeda dengan adat, dengan suku. Kebetulan di kami sekarang banyaknya dari Batak Pak. Chinese-nya sekarang kan udah mulai sedikit karena ada sekolah khusus bagi mereka-mereka. Nah itu juga sama, kita menerapkan pada putra-putri kita bahwa dengan teman tidak boleh memandang mana suku, mana agama. Jadi memang mungkin betul kata Bapak tadi,
sejak zaman kecil itu kita tidak, yang penting happy gitu ya, dikasih uang jajan, kemudian bertemannya cocok, kayaknya kita masalah agama itu tidak paham betul. Tetapi memang kewajiban kami di sekolah tetap disampaikan, yaitu melalui tadi pembiasaan. Jadi pembiasaan itu semacam mungkin kerohanian tuh Pak. Saya pernah lewat kemarin lagi ada dari wartawan TPRI yang untuk tayangan anak pembiasaan. Saya sendiri akhirnya kan menyaksikan bagaimana cara berdoanya orang-orang Kristen Protestan, kemudian yang agama Hindu ya Pak ya, kemudian yang Katolik. Jadi beliau memang diberikan semacam ceramah oleh guru agamanya bahwa di dalamnya itu salah satunya toleransi, karena kita berada di sekolah yang banyak agama, tidak hanya muslim saja. Jadi memang kita kerja sama dengan guru agama dan guru kelas serta orang tua Pak. Kita tetap orang tua sebagai orang tua yang dominan, harus bisa menyampaikan kepada putra-putrinya, karena beliau sudah punya komitmen ada di sekolah kami. Betul, kita harus ngikutin aturan yang sudah ada di sekolah kami. Baik gitu. Bu, ini terkait tadi orang tua. Tentunya ya orang tua pasti responnya beragam terkait dengan proses pembelajaran secara toleransi ini. Lalu seperti apa Bu respon dari orang tua? Apakah ada yang kontra atau bahkan yang banyaknya yang mendukung? Ya, baik. Nah, justru dari orang tua Pak, saya sangat luar biasa untuk dukungannya, karena mungkin itu tadi sejarahnya dari dulunya kita termasuk sekolah yang pluralisme. Jadi untuk orang tua itu bahkan saya menemukan ada orang tua yang sudah kenal sejak SMP sampai ketemu lagi di sini anaknya bareng sampai sekarang bersahabat, sehingga anaknya pun sama Pak, bersahabat. Nah, ketika ada event-event sekolah yang kami ajukan kepada orang tua, mereka membentuk rumpun Pak. Jadi ada kepengurusan dari tiap kelas, di mana di dalamnya itu ada perwakilan orang tua. Nah, disitulah berbaur mereka. Ada yang dari Muslim, ada yang dari non Muslim. Mereka antusias mendukung kami. Seperti contoh sekarang kita lagi ada program GSM Pak, Gerakan Sekolah Menyenangkan, yang mana kita melibatkan semua unsur orang tua, termasuk cara kerja guru di sekolah itu dibantu oleh orang tua. Misalkan membuat kehadiran siswa, kemudian prestasi, itu kami dibantu oleh orang tua Pak, berjibaku bekerja sama melibatkan orang tua. Itu tidak ada kelihatan perbedaan antara saya mah ada gengnya ini, gengnya itu, alhamdulillah tidak kelihatan. Jadi mereka sepenuhnya mendukung tanpa membeda-bedakan ras. Bahkan kami kemarin juga merayakan Hari Islam Pak, Maulud Nabi. Itu orang tua non Muslim mendukung, kemudian kami juga ke anak-anak, walaupun mereka tidak ikut hari besar kita menyiapkan snack, mereka tetap kita bagi Pak. Setelah itu boleh pulang duluan. Nah, yang lebih bagus lagi nih, saya sekarang hari ini kebetulan nih Pak ada musibah di kelas 1, orang tuanya meninggal non Muslim. Itu dengan sendirinya para orang tua membuat relawan serempak gitu Pak ke siswa-siswi. Nah, di situ kita tidak membatasi ini Muslim atau tidak. Nah, sehingga ada perwakilan yang melayat ketika ada non Muslim meninggal. Contohnya gitu Pak. Oke, ini SD Pengampon ini harusnya bisa menjadi sekolah model ya gue? Betul. Sekolah ya, model. Insya Allah kayaknya di Jawa Barat untuk multirasi itu kayaknya hanya di sini katanya Pak. Itu Bu yang menarik. Yang menarik. Kalau gitu ya Bu ya, suatu hari nanti ada satu pemimpin yang datang ke SD Pengampon untuk memberikan semacam tipsnya gitu ke sekolah lain. Sebetulnya apa Bu kekuatan yang akan disampaikan oleh Ibu dan tim kepada sekolah lain yang ingin juga bisa menjadi sekolah toleransi? Iya, ya insya Allah mungkin kami kekuatannya yaitu adanya kerjasama yang baik, adanya kekompakan, kami menjadi rukun. Dari 3 sekolah ini kami memang sudah menjadi program bersama bahwa kita ketika ada siswa baru dari agama apapun, kita tidak boleh ada perbedaan atau menolak, bahkan itu ya mungkin hanya satu agama Pak. Untuk Buddha aslinya dulunya sebelum adanya berdiri sekolah khusus masih ke sini juga. Nah, setelah beberapa tahun ke belakang khusus ada sekolah agama Buddha yang tidak jauh dari kita. Nah, itu kami memang tidak menerima karena kami memberikan kesempatan
kepada sekolah khusus yang supaya orang tua mungkin lebih fokus Pak ke situ. Nah, yang kedua mungkin saya Bapak mudah-mudahan nih ada yang mendengarkan daripada stakeholder ya Pak ya, keprihatinan kami dengan adanya tadi yang mungkin sebagai reward dari TPRI Jabar, alhamdulillah sampai meliput keragaman kami. Kami ini ada kesulitan tentang sarana paruangan. Jadi untuk Kristen ini, untuk khususnya Kristen, kemudian kalau Hindu kan emang sedikit ya Pak ya, kami bisa meminjamkan ruangan kantor atau apa UKS. Kita belum punya ruangan khusus yang memadai Pak. Untuk Kristen itu nilainya lebih banyak dari dari komplek kita di atas 100 Pak jumlahnya untuk Kristen Protestan. Nah itu ruangannya ada di paling pojok Pak sebelah sana, sudah tidak layak. Katanya dulu sejarahnya itu memang hasil donatur dari para pendiri sekolah ini. Nah kebetulan di kami dari ketiga sekolah itu tidak masuk sarprasnya ke ketiga sekolah. Jadi kami mau mengusulkan rehab itu sulit Pak, kesulitan. Sekarang kami merintis nyoba, yuk kita galang lagi mencari donatur-donatur untuk rehab. Mungkin itu Pak kesulitan kami sampai sekarang, ruangan belum layak untuk mereka yang non-muslim. Oke. Baik Bu, jadi memang rencananya akan jika ada donatur atau mungkin ada orang yang begitu mendukung tentunya ya. Ingin membuat sebuah ruangan khusus bagi setiap agama untuk bisa beribadah atau mungkin melakukan kegiatan agamanya masing-masing. Begitu Bu ya? Iya, karena kami kan tiap harinya itu Pak khusus untuk agama Kristen hari Senin kelas 1 dari 3 sekolah dikumpulkan di ruangan tersebut. Besoknya juga gitu sampai hari Sabtu kita bergilir Pak, tapi ditampung dari SD 1 sampai 3. Oke, jadi untuk Anda nih pemirsa yang memiliki rezeki lebih bisa langsung ke Desa Pengampuan 1 ya Bu ya, untuk setidaknya memberikan sedikit rezeki Anda, karena bangunan ini akan sangat bermanfaat. Karena akan digunakan oleh anak-anak SD Pengampuan 1 ini untuk belajar. Sesederhana itu gitu sekarang ya. udah bocor Pak, kalau sekolah sekarang musim hujan berujung Pak, saya jadi sedih gimana nih nangannya karena ruangan kami kebetulan terbatas juga nggak bisa minjemin. Jadi dana bos masih kurang ya Bu ya untuk bisa ya itu Pak kesulitannya kebetulan si ruangan itu karena dulunya hasil donatur jadi tidak masuk ke sarpras ketiga sekolah ya Pak. Kan kita sekarang untuk ngajukan apa namanya rehab-rehab itu harus masuk dapodik Pak. Jadi sisa gedung ini masuk ke SD mana, gedung ini masuk ke SD mana. Nah yang Kristen Protestan ini tidak masuk ke mana-mana Pak. Jadi insya Allah kami juga sekarang mau berusaha supaya bisa masuk nih, gimana caranya. Mudah-mudahan aja mungkin dalam waktu dekat ada penyelesaian. Baik, terakhir Bu, harapan Ibu terkait ke depannya untuk SD Pengampuan 1 ini? Ya, harapan kami tentunya mudah-mudahan walaupun sekarang sudah banyak berdiri sekolah-sekolah khusus yang menaungi di dalamnya khusus Kristen, kemudian sekolah-sekolah yang lebih baik, menurut beliau tetap kami ke depan tidak akan membatasi dari agama pun sesuai sejarah yang dirikan oleh para pendiri dahulu. Kami Komplek Pengampuan akan berkomitmen tetap akan menaungi dan memberikan kesempatan kepada beliau-beliau yang mempercayakan putra-putrinya sekolah ke SD komplek kami, walaupun dari agama manapun. Insya Allah kami terbuka untuk tetap menerima, dan insya Allah prestasi-prestasi dari SD kami juga banyak dari anak-anak yang muslim dan non muslim Pak. Semuanya berkolaborasi untuk memajukan sekolah kami. Baik, terima kasih Ibu Komanah atas waktunya. Semoga saja sekolah Ibu bisa menjadi sekolah teladan tentang toleransi ini sehingga mendapatkan apresiasi lebih ya Bu ya dari pemerintah. Hatur nuhun pisan Ibu, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus kita gali lagi ya Bu ya, agar setiap sekolah memiliki semangat yang sama tentang toleransi. Dan pemirsa, obrolan singkat kami tentang sekolah toleransi beragama dari pendidikan sekolah dasar ini menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Tegar Bestari. Saya Iqbal Wijaya, mewakili kerabat kerja petugas. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampurasun.